Paparan saya sudah nampak, Mbak Luana? Iya, sudah masuk, Ibu. Oke, terima kasih. Ya. Baik, sebelum kita mulai membahas materi hari ini, izinkan saya memberikan sebuah pantun terlebih dahulu ya, biar suasananya lebih tidak tegang dan lebih santai. Ya, jalan-jalan bersama Kak Rayi Putra, datang ke Gresik, banyak ikan bandengnya. Di webinar ini kita berjumpa, semoga membawa manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur sekali kami dari keluarga besar Kabupaten Gresik, wabil khusus UPT SMPN 6 Gresik bisa bergabung dan belajar bersama di webinar yang luar biasa ini. Saya ucapkan salam hormat kepada Bapak Ibu narasumber, kepada Bapak Andi Ardian, Bapak Dendis Darmawan, kemudian Ibu Vivit Sambas, dan Kak Rayi Putra. Ya, dan seluruh peserta webinar hari ini yang saya lihat datang dari berbagai kalangan, dari berbagai praktisi, Bapak Ibu guru, dan juga anak-anak yang hebat di seluruh Indonesia. Ya, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Luana, moderator kita yang cantik hari ini. Perkenalkan, saya Bu Alia, saya adalah guru di UPT SMPN 6 Gresik. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang kecakapan digital pada topik pilih-pilih informasi di ruang digital. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara tentang literasi digital, maka tentunya tidak terlepas dari 4 pilar literasi digital. Yang pertama adalah digital skill, digital safety, digital culture, digital etik. Oke, digital skill. Digital skill itu adalah bagaimana memahami sistem operasi digital dalam menerapkan kehidupan sehari-hari. Kemudian digital safety adalah bagaimana kita harus sadar bahwa untuk keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang disampaikan oleh narasumber yang pertama tadi, Pak Andri. Kemudian ada digital culture, yaitu bagaimana kita membiasakan dan membangun wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Serta yang keempat adalah digital etik, yaitu bagaimana kita harus mengembangkan tata kelola etika digital. Nah, mengapa sih 4 pilar literasi digital ini penting? Kita tahu bahwa fenomena di media digital saat ini menunjukkan bahwa semakin banyak permasalahan-permasalahan atau kejahatan-kejahatan di dunia maya. Tantangan di ruang digital juga semakin besar. Konten-konten digital semakin besar dan konten-konten negatif juga semakin banyak. Kejahatan di ruang cyber juga semakin meningkat. Kita tahu bahwa ada beberapa kasus pornografi online, kemudian cyberbullying, penipuan yang semakin marak, dan tentunya yang sering kita dengar adalah adanya berita hoax yang menyebar di media digital. Nah, fenomena di media digital ini tentunya akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Maka sebagai generasi muda, kita harus terus isi media digital ini dengan konten-konten positif, banjiri dengan konten-konten kreatif, menyejukkan, dan tentunya yang menyerukan perdamaian. Nah, berdasarkan data statistik aduan kasus ke Kemeninfo menunjukkan bahwa kasus pornografi ini adalah kasus yang paling tinggi di Indonesia, disusul dengan penipuan, kemudian HKI, konten negatif, dan kekerasan atau perundungan. Nah, harusnya kasus-kasus ini kita tahu bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang majemuk,
yaitu negara yang multikulturalis demokratis. Nah, negara Indonesia yang dikenal dengan negara yang penuh kesopan santunan dan budi pekerti luhur ini, tetapi mengapa kasus-kasus cyberbullying ini meningkat? Mengapa cybercrime juga meningkat? Hal ini bisa jadi disebabkan karena etika moral berbudaya yang ada di dunia nyata ini tidak dibawa ketika berinteraksi di ruang digital. Nah, sebenarnya kita harus tahu bahwa media digital ini adalah media ruang publik. Walaupun akun media sosial kita itu adalah milik kita sendiri, namun media sosial kita itu bisa diakses oleh berbagai kalangan tanpa pandang bulu. Jadi pada saat kita berada di ruang publik, maka kita harus mampu memilah dan memilih informasi apa yang akan kita akses atau kita share. Nah, dalam pengembangan literasi digital di sekolah itu ada 8 elemen esensial. Ya, yang pertama adalah kultural. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sebagai pengguna media sosial, kita harus menyadari bahwa saat berada di dunia maya, kita akan terhubung dengan begitu banyak pengakses yang tentunya mempunyai latar belakang yang beragam, baik agama, budaya, ragam bahasa, kebiasaan, adat istiadat yang berbeda. Jadi senantiasa kita harus menjaga dan menghormati serta menghargai kemajemukan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kognitif. Saat kita mengakses sebuah konten, maka kita harus menilai terlebih dahulu konten tersebut apakah baik, buruk, ataukah dari sumber yang terpercaya atau tidak. Jadi ketika kita mau create atau men-share sebuah konten, maka kita harus berpikir dulu apakah ini bermanfaat, berdampak positif, atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga adalah konstruktif. Reka cipta ahli dan aktual. Maksudnya adalah misalnya saat kita melihat konten-konten tertentu, mungkin akan muncul tuh inspirasi baru untuk membuat konten yang aktual dan inspiratif tentunya. Kemudian yang keempat adalah komunikatif. Pengguna di media sosial itu harus paham bahwa kinerja, jejaring, dan komunikasi di media digital itu akan tersebar dengan begitu cepat. Jadi pada saat jari jemari kita itu mengupload atau men-share sebuah informasi, maka dalam hitungan detik, apapun yang akan kita bagikan itu akan bisa diakses oleh ribuan bahkan jutaan umat manusia di dunia yang tentunya dari berbagai kalangan. Kemudian yang kelima yaitu kepercayaan diri. Maksudnya bahwa kepercayaan diri yang harusnya bertanggung jawab. Maksudnya ketika kita terlalu percaya diri mengekspos diri kita, jangan sampai merendahkan nilai-nilai secara pribadi. Jadi saat kita mengeksplor diri, mohon maaf ya, misalnya saat kita membuat foto, mengupload foto atau video, jangan sampai bernilai pornografi atau bisa juga akan menyebabkan merendahkan diri kita sendiri. Nah, disinilah peran guru, peran orang tua yang sangat diperlukan sebagai kontrol terhadap perilaku siswa dan anaknya. Kemudian yang keenam. Yang keenam adalah kritis. Jadi dalam mencikapi sebuah konten, kita harus memilah dan memilih serta harus meng-cross-check apakah informasi tersebut adalah hoax atau tidak. Jadi saat kita mengetahui informasi tertentu, ya, jangan sampai langsung terpancing menanggapi dengan emosi atau berkomentar dengan ujaran kebencian atau langsung membagikan informasi tersebut. Namun kita harus meng-cross-check dari sumber-sumber informasi lain atau sumber berita lain. Secara sederhana kita bisa memasukkan headline sebuah berita tersebut pada Google kan gitu ya. Pasti nanti akan muncul banyak sumber-sumber lain yang bisa kita jadikan pertimbangan. Kemudian yang ketujuh yaitu bertanggung jawab. Secara sosial, pada saat kita menyampaikan sesuatu, kita harus memikirkan reputasi, tanggung jawab,
dan pada diri kita. Dampak yang terakhir ya adalah kreatif, yaitu melakukan hal baru dengan cara baru. Misalnya kita mencipta apa yang belum ada atau hal-hal baru yang bermanfaat dan akan diminati oleh para pengguna atau orang yang mencari ilmu di dunia digital. Kita harus berpikir apakah ini positif, apakah ini berdampak positif dan menjadikan sesuatu yang bermanfaat. Tentunya apapun yang kita lakukan dan itu akan berdampak positif dan manfaat pada orang lain, maka akan memberikan manfaat dan keberkahan pada diri kita sendiri tentunya. Oke, selanjutnya adalah sosial media algoritma. Kita mungkin sudah tahu bahwa ada suatu sistem algoritma pada media sosial kita. Jadi algoritma ini adalah suatu konsep berlandaskan ilmu matematika yang memungkinkan platform menyajikan tema konten sesuai dengan kebiasaan para pengguna yang akun yang mereka gunakan. Jadi pada beranda media sosial yang punya akun itu akan dipenuhi dengan konten yang dianggap paling relevan dengan minatnya, yang terdeteksi melalui seberapa sering mereka nge-like, memberikan komen, mengakses atau meng-share informasi tersebut. Jadi algoritma pada media sosial dan internet ini ibarat dua mata sisi uang yang saling bertolak belakang. Bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif yang belum tentu disadari oleh penggunanya. Jadi apabila kita sering berinteraksi dengan konten-konten positif dan produktif, maka beranda pada akun kita akan dipenuhi dengan konten-konten positif yang tentunya akan berdampak positif pada diri kita. Tetapi ketika kita melakukan interaksi dengan konten-konten negatif, walaupun hanya sekedar kepo, gitu ya, itu akan berdampak pada secara sistemik, itu akan muncul informasi-informasi serupa yang negatif untuk kita konsumsi. Jadi tetap kendalikan diri untuk mengakses berita-berita yang positif dan bermanfaat. Oke. Nah, sekarang sebagai guru bagaimana? Sebagai pendidik, tentunya perlu melatihkan dan membiasakan secara berkelanjutan profil pelajar Pancasila yang tentunya diintegrasikan dalam kurikulum dan kegiatan belajar mengajar melalui pendidikan karakter yang digaungkan dengan besar-besaran oleh pemerintah. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, di mana pendidikan karakter ini menjadi pilar inti dalam kurikulum. Kemudian yang kedua adalah bergotong royong, sehingga mampu bekerja sama dalam tim di masa mendatang. Yang dibutuhkan siswa saat ini adalah melatihkan siswa, membiasakan siswa untuk bekerja dalam kelompok, membangun tim yang solid, karena pada kehidupan nyata nanti, pada saat anak-anak sudah terjun ke lapangan, ke dunia sebenarnya, maka kerjasama tim yang solid ini akan sangat dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah kebinekaan global, agar pelajar mencintai keberagaman budaya, agama, dan ras, baik di negara Indonesia maupun secara internasional, maka kita harus sadar bahwa kita ini adalah bagian penduduk dunia. Yang keempat yaitu mandiri. Jadi secara independen dalam meningkatkan kemampuan diri, kita harus sering terlatih, melatih kemandirian kita, dan tentunya harus bernalar kritis dalam memecahkan sebuah masalah. Dan yang terakhir adalah kreatif. Jadi dalam menciptakan hal baru dan memiliki rasa ini harusnya memiliki rasa cinta kesenian, cinta budaya, dan segala budaya-budaya dan kebiasaan-kebiasaan di negara Indonesia. Sekarang kalau untuk orang tua. Nah, kita tahu bahwa saat new normal ini, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah melalui pembiasaan karakter berkelanjutan ini tidak akan optimal manakala tidak ada dukungan dari orang tua. Karena siswa hanya beberapa jam saja di sekolah.
Di masa new normal saat ini, siswa SMP itu melakukan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas itu hanya sekitar 3-4 jam saja. Itu pun hanya 50% dari keseluruhan jumlah siswa, sementara 50% lainnya melakukan pembelajaran daring. Nah, tetap dengan ketentuan semacam itu pun tetap dengan syarat bahwa semua guru, staf TU, siswa, dan semua warga sekolah harus sudah melakukan vaksin dan tentunya sudah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Nah, dalam kondisi semacam ini sangat diperlukan tuh dukungan orang tua yang lebih dan lebih. Salah satunya dalam kondisi daring semacam ini, maka diharapkan siswa itu orang tua itu menjadi orang tua yang digit aware. Bagaimana caranya? Yang pertama, bisa dengan memberikan kontrol dan pendampingan yang baik. Batasi penggunaan gadget pada anak, misalnya dengan cara mengaktifkan fitur screen time, sehingga anak-anak jauh lebih produktif dan tidak berlarut-larut dalam media sosial. Yang kedua adalah mengaktifkan fitur child mode. Fitur ini dapat meminimalisir kemungkinan anak untuk mengakses bentuk media atau aplikasi yang bukan ditujukan pada anak seusianya. Jadi fitur ini bisa berupa aplikasi yang dapat diunduh di Play Store atau pada HP-HP tertentu aplikasi ini merupakan aplikasi bawaan dari perangkat digital yang dipegang oleh anak-anak Bapak Ibu semua. Oke, demikian Bapak Ibu dan anak-anakku semua materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan nanti kita akan bertemu pada sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya nih saya mau berpantun lagi. Ya, pergi ke pasar bersama Mbak Luana, membeli jambu dan semangka. Senang sekali berjumpa Anda. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bu Nur yang sudah menyampaikan materinya. Wah, Ibu Nur ini saya lihat senang sekali berpantun ya, sehingga memberikan penyegaran yang tersendiri pada pagi hari ini. Ya, teman-teman, kami mengingatkan teman-teman semuanya untuk menginstal aplikasi Siberkreasi ya, juga follow akun Instagram dan juga Facebook Siberkreasi. Nah, buat yang suka nonton YouTube juga bisa tonton video-video yang bikin teman-teman makin cakap digital ya, dengan beragam video yang menarik juga di YouTube Siberkreasi. Nah, teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan juga masih bisa ya. Nanti 20 penanya yang beruntung akan mendapatkan saldo GoPay senilai Rp100.000. Formatnya gampang sekali, tinggal ketik nama, nomor handphone yang didaftarkan di GoPay, pertanyaan, dan juga narasumber yang dituju. Nah, saat ini kita mau belajar bersama Bapak Dendis Darmawan, bagaimana sih lebih lanjut untuk tenaga pendidik dan juga anak didik di era digital. Jadi tentunya ini menyambung materi dari Ibu Nur tadi ya, tapi hari ini kita akan fokus kepada budaya digitalnya. Oke, langsung saja kepada Bapak Dendis, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya masuk ya, Mbak Luana? Masuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Wabil khusus yang sangat saya hormati para peserta, khususnya Bapak Ibu guru, senior-senior kami, sesama pejuang pendidikan. Mudah-mudahan kita bersama-sama amanah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menunaikan janji kemerdekaan. Juga yang sangat kami cintai